Yo, balik lagi di channel gua. Ya, di episode kali ini kita bakal nge-review Kokomi. Karena gue barusan dapat Kokomi. Yo, mantep banget gak? Gue udah nyoba beberapa testing ya, beberapa kali testing. Orang-orang kan sekarang mikirnya Kokomi jelek, bannernya nggak di ngepull, entah karena udah nggak ada primo game habis dari Baal, atau karena mereka emang nggak senang sama Kokomi, katanya bintang limanya Barbara. Ya, tapi di sini gue bilang dulu, semua karakter itu pasti punya plus dan minusnya masing-masing. Lo nggak bisa minta semuanya satu paket. Ya mungkin kecuali Bennett ya, Bennett mah satu paket. Ya. Tapi di sini kita bakal kupas tuntas playstyle Kokomi, buildnya, artefak apa, talentnya dan segala macam. Nah nanti di akhir juga gue bakal nunjukin Kokomi sebagai DPS. Nah Kokomi juga bisa di DPS kok. Dan saat dia jadi DPS pun ngehealnya juga masih oke banget. Oke, ya, seperti yang kita ketahui, MiHoYo kemarin ngerilis karakter Sangonomiya Kokomi, 5 star Hydro Catalyst User. Player base Genshin itu sebenarnya agak sulit ya untuk dipuaskan karena mereka mostly pada nggak ngepull Kokomi. Kenapa sih mereka pada nggak ngepull Kokomi? Karena pertama gini, mereka nggak nganggep Sangonomiya ini bisa dijadikan DPS. Dan kenapa nggak bisa jadi DPS? Karena passive talentnya yang ngurangin crit rate 100% untuk healing bonus 25%. Nah, jadi mereka itu pengen MiHoYo ya maksud gue, pengen ngebuat karakter ini bener-bener jadi healer yang OP. Dan player itu pada nggak setuju karena gini, kita udah punya pertama Barbara gratis. Mana Barbara? Gue punya Barbara C6 yang kalau misalnya kita mati bisa di revive. Dan ini udah OP banget gitu, udah sangat cukup untuk nge-heal di floor 11. Terus kita juga udah punya Diona, udah punya Sayu, udah punya Bennett yang menurut gue lebih lengkap dibandingin Kokomi. Nah, tapi kayak gue yang bilang di awal tadi, setiap karakter pasti punya plus and minusnya. Jadi kita nggak bisa nge-compare satu sama lain apple to apple. Gitu. Oke, mari kita bedah talent and skillnya Kokomi. Jadi kalau dari auto attack ya yang pertama ya, seperti Catalyst User pada umumnya aja, 3 hit damage, ada charge attack, ada plunge damage. Cuman kita bakal bahas E dan Q-nya. Nah, E-nya itu menurut gue salah satu ability off field yang paling bagus di Genshin ya. Karena Kokomi cukup datang ngasih E, terus dia nge-summon semacam jellyfish gitu yang bisa terus-terusan ngasih hydro ke musuh. Nah, durasinya 12 detik, terus-terusan ngasih hydro menurut gue itu OP banget. Karena dipasangin sama Xiangling, sama Beidou, sama Raiden Shogun, sama Fischl, dia bisa ngasih terus-terusan Electro Charge, Vaporize, atau sama Ayaka bisa terus-terusan ngasih Frozen. Itu yang pertama. Nah, dan dia juga nge-heal. Jadi satu paket kayak Xingqiu dan Barbara digabungin gitu. Nah, cuman gak enaknya yang pertama, damage-nya kecil karena dia based on attack-nya Kokomi. Kan Kokomi kita playstyle-nya based on HP ya. Tapi dia heal-nya gede banget, massive heal banget. Dia dari max HP-nya Kokomi, gue waktu dapat heal itu 4000 5000 sekali ripple. Nah, setiap dia nge-ripple ini dia nge-damage dan nge-heal. Durasinya 12 detik, ini lama banget. Setara sama ultinya Xiangling, apalagi nanti kalau misalnya lu pasangin sama talentnya, passive talentnya. Dengan cooldown 20 detik itu menurut gue gapnya kecil ya, cuma 8 detik itu kecil. Kita main Child, main Hu Tao, gapnya juga 8 detik, 9 detik, apalagi Child lama banget. Nah, kayak yang tadi gue bilang, passive talentnya ini sangat ngebantu Kokomi buat jadi off-field support yang OP. Kenapa gue bilang gitu? Karena passive talent yang pertama ini, Tamanoya Cascade ini, pas si Kokomi nge-ulti atau dia mencet key, durationnya Kurage's Out ini ke refresh. Jadi ketika lu main Kokomi, terus pertama lu naruh E, udah 10 detik dia di field, E-nya itu, jellyfish-nya, terus lu ada ulti, lu pencet ulti, Q, durationnya ke refresh. Jadi kalau lu bener-bener bisa nge-timing 12 detik pas atau 11 detik lah ya, lu bisa dapat kurang lebih 22 detik atau 24 detik jellyfish yang bisa terus-terusan ngasih hydro ke musuh. Jadi dipasangin sama tim-tim Vaporize kayak Diluc, kayak Hu Tao, kayak Xiangling, lu bisa terus-terusan nge-vaporize musuh. Apalagi kalau kayak kemarin kan kita pakai Xingqiu ya, dan Beidou dan Fischl buat terus-terusan Electro Charge. Nah, itu juga bisa bagus. Jadi off field supportnya menurut gue ini bagus. Dan belum ada yang
bisa nandingin mungkin kecuali Xingqiu ya. Xingqiu juga bisa. Cuman bedanya ini dia bisa nge-heal. Jadi lu bodo amat mau di hit, mau darah lu tinggal seberapa, darah lu pasti bisa penuh lagi. Gitu. Nah, terus bicara tentang ulti, ini yang bikin player itu merasa kontradiktif. Kenapa gue bilang gitu? Karena E-nya kan tadi gue bilang ya, ini buat karakter support OP banget gitu. Off-field 12 detik, terus kalau lu ulti jadi 24 detik paling lama. Nah, sedangkan ultinya itu mirip-mirip Xiao. Jadi kalau misalnya lu udah ulti, terus lu cabut atau lu langsung ganti ke karakter lain, itu ultinya langsung habis, nggak nempel ke Kokomi gitu, dan ngilangin semua buff ini. Nah, si ultinya itu tuh ngebuff literally semuanya, skill damage ada, normal attack damage bonus ada, dan si Baki Kurage atau si Kurages O tadi, si E-nya, si jellyfishnya. Nah, makanya kalau menurut gua, lu kalau mau main Kokomi, jangan nanggung jadi healer doang. Jangan nanggung jadi healer doang, jangan nanggung jadi sub DPS, jangan nanggung jadi DPS juga gitu. Karena dia bisa dimainin sebagai healer iya, sebagai sub DPS juga iya. Karena pas dia ulti, si Kurage-nya ini damage-nya nambah 9,4% dari max HP-nya Kokomi. Bayangin kalau lu punya 30.000 HP, lumayan lo nambahnya. Normal attack-nya juga nambah, charge attack-nya juga nambah. Terus duration 10 detik, oke, it's okay, lumayan. Kayak Xiao juga cuma sebentar kan, gak lama-lama banget. Cooldown-nya 18 detik, kayak tadi gap-nya 8 detik doang. Menurut gue ini gak lama, cuman emang energi cost-nya agak tinggi ya, 70. Menurut gue energi cost 70 itu sebenarnya agak tinggi sih. Soalnya kita nggak punya Hydro Battery ya. Bennett ada battery buat Pyro. Kalau Cryo ada Diona. Nah, kalau Hydro kan belum ada ya, paling Xingqiu. Tapi Xingqiu kan biasanya buat ultinya dia. Nah, kalau kita main Kokomi di karakter atau di tim yang kita sering swap karakter ya, kita nggak stay di karakter satu terlalu lama, menurut gue gampang buat dapetin partikelnya, buat maintain ulti kita terus-terusan ada gitu. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa sih emang gameplay ultinya ya. Nah, passive talent yang kedua itu Song of Pearl. Jadi pas dia lagi ulti, pas dia lagi Q itu dia dapat tambahan 15% healing bonus. Jadi makin banyak healnya. Nah, kan kayak yang gue bilang kan, kalau MiHoYo kayaknya pengen banget ngebikin karakter sebagai healer yang OP gitu. Passive talent yang ketiga cuman ngurangin swimming stamina kayak Beidou. Dan yang terakhir kayak yang tadi gue bilang di awal ya, yang bikin player itu conflicted atau bingung dan gak mau sama Kokomi karena dia gak bisa nge-crit, minus 100%. Decrease in crit rate tapi dapat healing bonus 25%. Again, menurut gue MiHoYo pengen bikin ini sebagai karakter yang purely OP healer gitu. Tapi tergantung build-nya ya, lu pengen playstyle seperti apa. Karena menurut gue banyak banget opsi buat Kokomi. Lu bisa bikin jadi dia pure healer, bisa jadi DPS, dan bisa jadi sub DPS. Tapi kalau misalnya to the point ya, kalau jadi DPS sih nggak sakit, beneran nggak sakit deh dibandingin sama Xingqiu atau Child ya, nggak sakit mereka lah. Dan lu nggak bisa nyamain power level Kokomi ke karakter-karakter DPS gitu, karena memang mereka MiHoYo itu nggak ngedesain Kokomi untuk jadi DPS sih kalau menurut gue ya. Dia pengen jadinya seenggaknya sub DPS atau healer gitu sih. Kalau bicara Constellation, gue sih bukan whale, jadi gue gak akan punya Constellation banyak ya. Kokomi sendiri sebenarnya gak terlalu banyak yang too impactful atau terlalu banyak berpengaruh ke Kokomi. Untuk jadi DPS itu cuman di C6 dan C4. Sisanya dia cuman buat sub DPS dan healer. C1 nya itu dia pas lagi ulti udah selesai auto attack biasa ya, 3 hit. Nah, di final hit itu antara ada tambahan ikan, ada tambahan attack satu lagi yang deal 30% over max HP as hydro damage. Jadi ada ya bonus lah sedikit. C2 nya ini buat support Kokomi, jadi nambahin healing bonus buat Kokomi ya. Terus yang ketiga C3 ini cuma nambahin level Q nya. C5 juga nambahin level E nya. Nah, yang bisa bikin Kokomi jadi DPS itu C4 dan C6. Nah, di C4 nya itu kalau misalnya Kokomi lagi ulti, dia dapat tambahan normal attack speed, jadi lebih cepat attack-nya. Dan kalau di C6 itu dia dapat tambahan 40% hydro damage bonus. Nah, ini kalau ditambahin sama Hydro Goblet jadi kurang lebih ada 80% hydro damage bonus gitu. Lumayan loh buat apa namanya? Ngedamage Hydro gitu. Tapi ini ada tapinya. Dia dapat 40% hydro damage bonus kalau misalnya
normal attack, charge attack-nya dia itu nge-heal party member yang di atas 80% HP. Jadi kalau party member lu di bawah 80%, dia nggak akan dapat Hydro Damage bonus ini gitu. Nah, jadi nanggung kan sebenarnya kalau lu mau bikin Kokomi sebagai DPS, karena dia nggak bisa jadi DPS banget gitu. Paling mentok jadi sub DPS. Makanya menurut gue paling optimalnya sih pakai sub DPS gitu. Ini kalau di segi constellation ya. Jadi gue sih nggak bisa bilang constellationnya bagus, kecuali lu emang pengen jadi healer ya kejar sampai C2 gitu. Sisanya sih nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Nah, kalau artifact sekarang sebenarnya tergantung lu pengen build Kokomi sebagai apa, sub DPS atau healer. Nah, gue sih personally ya, gue pengennya Kokomi jadi sub DPS. Karena gue nggak mau nanggung aja bikinnya. Jadi pas Kokomi udah Q ya udah, kalau dia bisa ngedamage lumayan gede, gue pakai gitu. Dan ternyata emang dia bisa ngedamage walaupun nggak setinggi damage yang lain, tapi kan tetap aja memanfaatkan apa yang ada. Lagi pula kan setiap dia Q kan nge-refresh E-nya, jadi sangat berguna lah. Nah, udah ya di buff sama Q-nya, normal attack-nya ditambah buff lagi dari Heart of Death, jadi lumayan. Ini nggak ngurangin healing potensialnya Kokomi, jadi dia tetap bisa nge-heal super gede walaupun lu build-nya sub DPS. Kita beda artifactnya ya, statnya apa yang lu cari. Rata aja semuanya. Kalau buat substat cari HP persen, HP plus, energy recharge sama elemental mastery. Kenapa gue bilang gitu? Karena Kokomi ini nge-scale-nya dari HP. Jadi semakin tinggi HP lu, semakin sakit juga heal lu yang pertama, heal-nya. Terus yang kedua, buff dari ulti lu. Jadi makin sakit ikan-ikan yang keluar gitu. Terus yang kedua kita cari adalah energy recharge. Kenapa energy recharge? Karena yang gue bilang tadi, Kokomi itu nggak punya atau particle generation-nya tuh sedikit banget. Sama kayak Cici. Kalau lu nggak bisa nangkep particle dengan baik dan benar, nyalain ultinya lagi tuh susah. Jadi lu harus bisa maintain energy recharge yang cukup tinggi ya menurut gue. Ini di Flower, Feather juga sama, cari substatnya HP persen, energy recharge, elemental mastery. Kalau di Sense, gue taruh dia HP karena tadi kan gue bilang ya, kita ini mainnya based on HP. Kokomi itu nge-scale-nya based on HP. Jadi gedein HP-nya. Karena gue dia jadiin sub DPS, di sini gue taruh Hydro Damage bonus 46,46%. Ini lumayan oke. Cari substatnya yang HP atau elemental mastery atau energy charge kayak yang tadi gue bilang di awal di Flower. Di Circlet di sini gue kasih HP. Kenapa nggak dikasih crit damage? Emang semua karakter bisa nge-crit? Kan Kokomi nggak bisa nge-crit, jadi gue kasih HP. Oke, kurang lebih gampang sih build-nya Kokomi. Nah, kalau lu pengen jadi support yang naruh E aja, terus Q, refresh ulti, refresh E, terus lu ganti karakter lain, sayang kalau lu kasih Heart of Death. Jadi alternatifnya adalah pakai ini, Tenacity of the Millelith. Kenapa gue bilang Tenacity of the Millelith? Karena dari pasifnya ini, yang pertama tupisnya nambahin HP 20%. Ini udah tebel, lu tambahin pasifnya ini jadi makin tebel. Kalau gue pakai artifact set ini bisa dapat kurang lebih 32.000 HP. Segitu gue belum max senjata, belum apa-apa, dan buildnya masih belum oke lah gitu, masih belum dapat substat yang optimal lah. Kan gue nyari HP ya. Nah, yang bikin bagusnya itu adalah di 4 piece-nya. Karena pas lu E dan si jellyfish yang ngedamage, dia nambahin attack persen sebanyak 20% ke party member lu yang lain. Katakanlah lu naruh E, terus lu switch ke karakter main DPS lu kayak Yoimiya atau kayak Hu Tao, Xiao, dia dapat tambahan buff 20%. Ibaratnya noblesse gratis lah gitu, 20% tanpa harus nge-ulti. Dan pas misalnya udah mau habis E-nya, jadi tinggal detik 11, lu ganti Kokomi lagi, terus pencet Q, kan refresh tuh. Jadi 20% bonusnya itu nambah terus. Jadi bukan nambah terus, apa namanya? Constant, ada terus gitu. Ini yang bikin menurut gue bagus kalau misalnya lu emang pengen pure jadi support. Ditambah pakai weapon kayak Thrilling Tale of Dagon Slayer. Nah, setiap dia nge-switch itu dia nambahin attack persen 48% buat incoming party member lu. Jadi literally attack buff-nya banyak banget buat tim lu yang lain. Ini yang kalau misalnya lu pengen jadi support banget ya. Nah,
kurang lebih seperti itu setnya. Kita sekarang bicara weapon ya. Kalau weapon tergantung lu buildnya sebagai apa, healer atau sub DPS. Nah kalau healer tadi kayak yang gue bilang ya, kita pasangin 4 piece Tenacity of the Millelith, terus kita tambahin pakai weapon ini Thrilling Tales of Dragon Slayer. Lihat pasifnya 48%, terus dapat pasif dari Tenacity of the Millelith 20%, 68% total. Tambahan buat main DPS lu. Itu udah berasa noblesse kali 3. Udah tambah gladiator juga gitu. Jadi ini benar-benar bagus. Kalau emang lu pengen jadi healer atau support yang nggak terlalu banyak ngabisin waktu di field, cuma naro E cabut, naro E cabut, Q refresh ulti, refresh E terus cabut lagi gitu. Kalau lu pengen jadi sub DPS, lu manfaatin ulti, nyalain ulti, terus lu ngehit berapa kali terus cabut, saran gue pakai ini free to play banget, Prototype Ember, karena substatnya pasifnya itu adalah HP. Jadi dia ngebuff darahnya Kokomi, ngebuff semuanya lah, makin tebel. Kalau yang lain sih menurut gue 4 star ya, senjata bintang 4 yang lain agak kurang. Karena poinnya Kokomi itu adalah dari semakin banyak HP-nya, semakin sakit juga, dan semakin sakit heal dan damage-nya gitu. Jelas yang paling bagus opsinya adalah pakai Everlasting Moon Glow yang signature-nya Kokomi. Karena dia sama, base attack-nya tinggi yang pertama ya. Terus yang kedua, pasifnya juga atau substatnya juga adalah HP percent. Jadi emang didesain untuk Kokomi, dan pasifnya itu nambahin healing bonus. Jadi makin sakit attack-nya, makin sakit juga healing bonusnya gitu. 5 star yang lain sebenarnya gue nggak recommended ya pakai Skyward Atlas karena pasifnya attack percent. Kita kehilangan HP percent itu sayang banget. Kalau pakai ini gue nggak bisa nyampe 30 ribuan darahnya, cuman mentok 27 ribu gitu. Dan sayang sih sebenarnya kalau pakai ini, walaupun ada tambahan bonus 12% ya, damage bonus. Sama ini juga apalagi nih Lost Prayer, karena substatnya crit rate, kita kan nggak bisa nge-crit gitu, jadi ngapain pakai ini. Oke, itu summarize berarti kalau emang lu punya pakai Everlasting Moon Glow, mau build to sub DPS atau healer atau support ya, kalau lu punya itu pakai itu. Tapi kalau lu pengen bikin sub DPS, lu pakai ini Prototype Ember, karena pas lu ulti kan lu stay on field ya beberapa waktu, terus lu ngedamage, jadinya pakai ini it's better daripada pakai Thrilling Tales. Nah kalau lu pakai Thrilling Tales ini buat yang pure support yang nggak terus-terusan on field pas lagi ulti ya, jadi lu datang refresh E cabut gitu. Nah tadi gue kelupaan, jadi E nya itu yang naikin poin plus dari Kokomi daripada Barbara adalah si E nya itu nggak ngasih wet atau ngasih kita hydro ke main karakter yang kita pakai. Sedangkan kalau kita pakai Barbara, pakai Xingqiu, itu kan dia nge-play hydro ke kita kan. Jadi kalau misalnya ada musuh yang katakanlah si Cryo Archer, Hilichurl itu, dia bakal bisa nge-freeze kita gitu. Tapi kalau pakai Kokomi kita nggak bakal bisa di-freeze karena dia nggak nge-play hydro ke main karakter kita yang kita pakai. Makanya ini salah satu poin plus dari pakai Kokomi daripada pakai Barbara ya. Tuh. Lihat kan kita nggak dapet hydro application sama sekali gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tim comp, ini yang bakal ngedefine Kokomi lu itu sub DPS atau healer, atau bahkan DPS. Karena, balik lagi seperti yang gue bilang, tergantung playstyle lu seperti apa dan party member lu kayak gimana. Kalau emang lu pengen jadi sub DPS, ini salah satu rekomendasi party gue ya. Jadi di sini Kokomi sebagai sub DPS-nya, Xiangling sebagai main DPS. Kenapa gue bilang Xiangling? Karena Kokomi bisa terus-terusan ngasih hydro pakai E-nya, dan Xiangling bisa ulti, E, cabut, Kokomi ulti. Jadi ganti-gantian gitu. Pas udah selesai, ada Sucrose yang bisa generate partikel, bisa gabungin si musuh-musuh jadi satu tempat gitu. Jadi makin sakit lagi ultinya. Ada Bandit juga yang bisa ngebuff ultinya Xiangling. Jadi ini sangat bagus kalau misalnya lu pengen main Vaporize. Nah, kalau misalnya lu pengen main yang lain kayak sub DPS buat Electro Charge, lu pasangin 2 karakter elektro kayak misalnya Raiden Shogun sama Keqing atau Fischl sama Beidou. Nah, satu lagi karakternya bebas, lu bisa tambahin sub DPS yang lain kayak Zhongli, kayak Kazuha. Ini yang bakal ngelengkapin satu lagi lah kasaran itu. Sebenarnya satu lagi bebas gitu. Yang penting kalau lu pengen main Electro Charge, Kokomi, terus 2 karakter elektro. Di sini main DPS adalah si Keqing. Kalau misalnya kita ganti sama Beidou dan Fischl, kita main
quick swap. Jadi kita nggak stay on field terus-terusan. Paling lama adalah di Kokomi. Apalagi soalnya pas kita lagi ulti, kita kan stay di field terus ya. Buat terus-terusan ngasih electro charge. Tapi kayak gini sebenarnya mirip-mirip sama set yang kemarin kan, sama tim yang kemarin. Ini diganti aja sama Sucrose. Jadi bisa terus-terusan nge-scroll gitu. Ini juga bisa jadi alternatif. Nah, kalau lu pengen jadi apa namanya, Frozen juga bisa. Jadi Kokomi ada Ayaka, terus ada Rosaria, terus satu lagi apa namanya, either ini Kazuha atau Diona juga bisa, bebas lah, satu lagi bebas. Kalau Frozen kayak gini aja, terus-terusan E dari Kokomi, Ayaka bisa auto attack, Rosaria bisa ulti, karena dia apa namanya, constant hydro, akhirnya permafreeze aja musuh gitu. Sama kayak misalnya kalau kita pakai Xingqiu. Nah, satu lagi juga bisa ganti Xingqiu, bisa ganti Kazuha, bisa ganti Zhongli. Ini pelengkap aja lah. Tapi kalau misalnya ini buat freeze comp atau permafreeze stream ya kayak gini gitu. Kurang lebih sih playstyle seperti ini ya kalau sub DPS. Kalau healer, Kokomi fit in buat semua tim sebenarnya. Karena tadi Kokomi itu nggak ngasih hydro ke kita, nggak kayak Barbara dan nggak kayak Xingqiu. Jadi dan nggak kayak Bennett. Bennett kan ngasih pyro ke kita kan. Nah, Kokomi ini nggak ngasih status ke kita sama sekali. Jadi literally nge-heal doang. Jadi kita nggak usah takut buat kena freeze atau kena electro charge atau kena overload. Jadi tenang aja, pas udah Kokomi E mau sekarat apapun dia pasti nge-heal dan nggak ada status condition yang lain gitu. Oke, next. Sekarang gue bakal nunjukin showcase Kokomi. Kalau misalnya jadi sub DPS ya, kalau jadi healer nanti juga kelihatan kok seberapa banyak sih dia nge-healnya. Yang jelas gimana gue tesnya, kita coba beberapa kali lawan boss, kita coba beberapa kali di Spiral Abyss. So-OP apa sih healnya Kokomi, sesakit apa sih damage-nya. Oke, seperti ini ya guys, check this out.
Dengan showcase tadi berakhir sudah review and guide Sangonomiya Kokomi. Verdict gue apa? Harus di-pull apa enggak? Yes, you should. Kalau kalian nggak punya sub DPS, Hydro, dan kalian nggak punya healer yang cukup OP. Karena Kokomi bisa jadi sub DPS, iya jadi healer bisa. Tapi kalau kalian udah punya itu semua dan nggak suka dengan preferensi Kokomi seperti desain, karakter story, dan lore-nya, nggak usah di-pull, simpen primo game kalian buat karakter dan weapon kedepannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini kalian suka dan membantu kalian, karena dengan begitu kalian bisa terus mensupport channel gua untuk terus memberikan konten-konten Genshin yang informatif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.